Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almakfirah Huntua dari kelas F Akuntansi semester 4. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang metode penilaian kinerja portofolio. Ada 3 metode yang digunakan dalam penilaian kinerja portofolio. Yang pertama, The Sharpe Index, yang kedua The Trainer Index, yang ketiga The Johnson Index. Langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Nah, di sini telah terdapat data untuk menghitung kinerja portofolio. Nah, pada tabel ini terdapat periode. Periode di sini adalah jangka waktu. Jangka waktunya selama 5 tahun. Kemudian terdapat tingkat keuntungan portofolio A, tingkat keuntungan portofolio B, tingkat keuntungan pasar. Nah, tingkat keuntungan pasar di sini adalah RM. RM diketahui sama dengan indeks harga saham gabungan. Kemudian terdapat tingkat bunga bebas resiko yaitu RR. Nah, pada tabel ini juga terdapat rata. Rata adalah jumlah dari tingkat keuntungan. Kemudian ada STPI. STPI di sini adalah standar deviasi atau risiko total. Kemudian terdapat beta PI atau beta portofolio atau risiko pasar atau risiko sistematis. Nah, dari data ini dapat dihitung dengan menggunakan 3 metode tadi, yaitu langsung saja ke metode pertama, yaitu metode Index Sharpe atau The Sharpe Index. Nah, dalam metode ini kinerja portofolio diukur dengan cara membandingkan antara premi risiko portofolio atau selisih rata tingkat keuntungan portofolio dengan rata tingkat bunga bebas risiko dengan risiko portofolio yang dinyatakan dengan standar deviasi. Nah, rumusnya adalah SPI sama dengan RPI kurang RF dibagi dengan STPI. Nah, SPI di sini adalah Index Sharpe portofolio, RPI di sini adalah rata tingkat keuntungan portofolio, RF di sini adalah rata tingkat bunga bebas risiko, dan STPI di sini adalah standar deviasi atau risiko total. Nah, langsung saja ke penghitungannya, yaitu dengan cara mengurangi rata tingkat keuntungan pada portofolio A dikurangi dengan rata tingkat bunga bebas risiko, kemudian dibagi dengan standar deviasi pada portofolio A. Nah, lanjut pada portofolio B, pengerjaannya masih sama dengan cara mengurangi rata tingkat keuntungan portofolio B, kemudian dikurangi dengan rata tingkat bunga bebas risiko, kemudian dibagi dengan standar deviasi pada portofolio B. Kemudian pengerjaannya masih sama, yaitu dengan cara mengurangi rata tingkat keuntungan portofolio dikurangi dengan rata tingkat bunga bebas risiko, kemudian dibagi dengan standar deviasi. Nah, seperti itu. Oke, lanjut ke metode kedua, yaitu Index Trainer atau The Trainer Index. Nah, dalam metode ini kinerja portofolio diukur dengan membandingkan antara premi risiko portofolio atau selisih rata tingkat keuntungan portofolio dengan rata bunga bebas risiko dengan risiko portofolio yang dinyatakan dengan beta atau risiko pasar atau risiko sistematis. Nah, Index Trainer ini rumusnya adalah TPI sama dengan RPI kurang RF dibagi dengan beta PI. Nah, TPI di sini adalah Index Trainer portofolio, RPI di sini adalah tingkat keuntungan portofolio, RF adalah tingkat bunga bebas risiko, beta PI adalah beta portofolio atau risiko pasar atau risiko sistematis. Oke, langsung saja ke penghitungannya, yaitu dengan cara mengurangi tingkat keuntungan rata tingkat keuntungan portofolio A dikurangi dengan rata tingkat bunga bebas risiko, kemudian dibagi dengan beta portofolio A. Nah, kemudian untuk portofolio B juga sama, yaitu dengan cara mengurangi rata tingkat keuntungan portofolio B dikurangi dengan rata tingkat bunga bebas risiko, kemudian dibagi dengan beta portofolio B.
Nah, untuk selanjutnya pengerjaannya sama, yaitu dengan cara mengurangi rata tingkat keuntungan dikurangi dengan rata tingkat bunga bebas risiko, kemudian dibagi dengan beta PI. Seperti itu. Lanjut ke metode ketiga, yaitu indeks Jensen atau The Jensen Index. Nah, pada metode ini didasarkan pada konsep security market line yang merupakan garis yang menghubungkan portofolio pasar dengan kesempatan investasi yang bebas risiko. Nah, indeks Jensen ini rumusnya adalah JPI sama dengan FPI kurang RF kurang RM kurang RF beta PI. JPI di sini adalah indeks Jensen portofolio, RPI di sini adalah rata tingkat keuntungan portofolio, RF di sini adalah rata tingkat bunga bebas risiko, RM di sini adalah rata keuntungan pasar atau rata return pasar, dan beta PI di sini adalah beta portofolio atau risiko pasar atau risiko sistematis. Nah, langsung saja ke penghitungannya, yaitu dengan cara mengurangi rata tingkat keuntungan portofolio A dikurangi dengan rata tingkat bunga bebas risiko, kemudian dikurangi dengan rata return pasar atau rata keuntungan pasar, kemudian dikurangi dengan rata tingkat bunga bebas risiko, kemudian beta portofolio A. Oke, lanjut untuk portofolio B, yaitu dengan cara mengurangi rata keuntungan portofolio B dikurangi dengan rata tingkat bunga bebas risiko, kemudian dikurangi dengan rata return pasar yang ini, kemudian dikurangi dengan rata tingkat bunga bebas risiko, kemudian beta portofolio B. Kemudian lanjut, rumusnya masih sama dengan cara mengurangi rata keuntungan, rata tingkat keuntungan dikurangi dengan rata tingkat bunga bebas risiko, kemudian dikurangi dengan rata return pasar, dikurangi dengan rata tingkat bunga bebas risiko, kemudian beta portofolio. Nah, seperti itu. Jadi hasilnya di sini adalah 0. Nah, jadi berdasarkan hasil penghitungan dapat disimpulkan bahwa jika dilihat di setiap metode dari indeks Sharpe, indeks trainer, dan indeks Jensen, bahwa kinerja portofolio A yang paling tinggi bila dibandingkan dengan portofolio lainnya. Nah, dengan demikian portofolio lainnya perlu direvisi. Revisi bisa dilakukan dengan secara total atau bisa dilakukan secara terbatas. Nah, jika dilakukan secara total, dapat dilakukan likuidasi atas portofolio tersebut, kemudian dibentuk portofolio baru. Atau bisa juga dilakukan secara terbatas, yaitu dengan cara melakukan perubahan atas proporsi atau komposisi dana yang dialokasikan dalam masing-masing saham yang membentuk portofolio tersebut. Nah, sebelumnya, kenapa sih kita harus menghitung penilaian kinerja portofolio? Nah, dengan kita menghitung penilaian kinerja portofolio, kita dapat mengetahui dan menganalisis apakah portofolio yang dibentuk telah dapat meningkat kemungkinan tercapainya tujuan investasi atau tidak. Nah, dengan demikian dapat diketahui juga portofolio mana yang memiliki kinerja yang lebih baik jika ditinjau dari return dan risk masing-masing portofolio tersebut. Nah, jadi sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat. Semoga kalian paham dengan apa yang saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.